pagi Sobat Ambiar. Ya gimana istirahatnya, semoga menyenangkan, semoga istirahatnya cukup. Jadi hari ini bisa lebih fresh lagi. Sudah tahu luka di dalam dadaku, sengaja kau siram dengan air garam. Untuk siapa? Buat siapa sih lagu Jatuh Bangun tuh buat Ya, siapa? aku mau tanya yang pertama tadi buat siapa? Jatuh Bangun. Kan namanya kehidupan itu jatuh bangun. Iya. Jatuh bangun. Bener. Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Tidur lagi, bangun lagi. Ya, itu penting sekali. Apalagi kalau misalnya kita hidup di era media sosial seperti Iya, sekarang. Kita betul. posting ada yang ngehina. Kita contoh lah sama Iya, tukang kendang. betul. Lihat tukang kendang ya. Dia dihina tidak tumbang, Lita dan Daniel sekarang. dipuji tidak pantas. Dipuji tidak terbang maksudnya. Lita ya ampun. Iya. Lita Lita. cantik banget. Pakai bulu mata. Dari jam berapa itu? Enggak, dia kemarin ngomong, aku kalau punya uang aku ngumpulin, aku pengen facelift. Siapa? Lita. Dia mau ikutan Oh, iya. Miss-Missan tahu nggak? Tapi Oh, Lita cantik iya. loh, Miss-missan. suka loh. Iya. Lita ikutan Miss. Miss tahu nggak Miss apa? Mislak. Halo. Tapi bener, kalau kamu mau facelift, bagus pasti berubah deh, beda deh. Iya. Iya. Kalau bisa hidungnya ditarik sampai ke sini. Maka ya. Tapi dia bener-bener cantik karena alami ya, bukan bikinan dokter. Bikinan dokter juga banyak yang cantik. Karena ini Kak, karena happy. Dari hati, bener. Karena cantik itu bukan hanya penampilan. cantik. Cantik itu harus dari hati, apa yang ada dalam pikiran dan juga hati. Hati. juga. Karena emang Om Perlan itu dia membiayai semua krunya. Hebat Om Perlan, hebat. Om Perlan hebat, modalnya Tapi- luar biasa. Nanti pada saat show banyak, potongan pun banyak. Kalah, ya iyalah. Ini udah nggak umum lagi. Tahu katanya Pantesan, Ya kan? banyak rumah gede Om Perlan. Teh Lita pakai ini, pakai itu, pakai segala macam. Ayo lu mau apa perawatan? Oke. Pantes Shopee banyak nih. Potongannya berapa persen? Biasanya kalau orang kan 35. itu kan biasa. Standar. Iya, Kak. Berapa? 80-20. 80 Om Perlan, 20 pemain. Guys. Tapi ngomong-ngomong, pantesan rumahnya Om Perlan gede banget ya. Rumahnya gede kan? Oh iya? Itu berkat memotong para anak-anak. Bercanda. Tapi guys, kenapa kita ngomongin soal kecantikan? Kasihan ya? mukanya. Ini ada hubungannya dengan bintang tamu kita yang pertama. Ini juga cantik ya, pernah juga mencoba keberuntungannya Iya. untuk ikutan ajang kecantikan ya. Iya. Jadi Dan ini calon finalis. tapi akhirnya mengundurkan diri dia. Gitu. Oke. Dia rasa dia menemukan banyak keganjilan ya, sampai akhirnya dia spill di media sosial. Oke. Keganjalan atau kejanggalan? Kejanggalan. Emang tadi saya bilang apa? Keganjalan. Tadi Keganjalan. Lo keganjalan keganjalan. atau kejanggalan? Kejanggalan. Permisi, Jadi gimana, saya mau izin ke keganjilan toilet ya. Ada yang ganjal. Keganjalan atau Kejanggalan tuh, Kejanggalan dan keganjilan, nah itu yang benar. kejanggalan tuh yang itu kalau Kejanggalan. sapi suka ada janggal. Dia mundur dari ajang Bentar ya, Miss Pak Edi. Universe Indonesia di pagi-pagi Ambiar. Ini dia. Valerie Brahmana. Ya. Silakan. Valerie Brahmana ya. Kita panggil kamu Val aja ya. Val. Oke. Val, kamu kalau kita lihat begitu luar biasa frontal sekali di media sosial untuk spill yang menurut kamu yakin ini terjadi dan menurut kamu ini tidak benar ya. Ajang kecantikan. Kita boleh sebut namanya guys? Kita boleh sebut? Oke. Namanya nggak? Halo Bang Bude. Boleh, oke. Oke. Apa yang terlintas di dalam benak kamu? Satu kalimat tentang ajang tersebut. Palsu sih kalau aku bilang. Oke, nanti boleh jelaskan sama kita, Val. Kami semua di sini ucapkan terima kasih.
sudah menyempatkan waktunya datang ke Dia tuh tadi bilang-bilang Ajang tuh yang mirip aku, Ajang Nasar. Bukan. Bukan. Siapa? Ini Ajang Mui. Ajang kecantikan. Ajang pencarian bakat. Emang Ajang Nasar masih ada. Kecantikan itu tuh apa pada awalnya? Awalnya kan ingin menunjukkan advokasi Tunggu, kamu perwakilan dari mana sayang? dari Medan, Sumatera Utara. Medan Sumatera. Oh, Horas. Orang Medan. Rian. Sama kayak Mas Rian ya. Sama kayak aku. Maksudnya Sama-sama Irian anak ikut Medan, Ajang. enggak Medan. Anak Medan, Oh, sama-sama anak Medan. Oke, kamu punya advokasinya apa? Boleh singkat? Singkat aja ya, ini tentang advokasinya aku itu untuk bagi mereka yang tidak berani bersuara itu hewan-hewan yang terlantar seperti kucing itu kan banyak banget di Indonesia yang kurang di attention ya. Benar. Kalau di negara-negara maju itu kan diselamatkan. Benar. Oke. Dan yang kedua bagi wanita yang tidak mempunyai privilege dalam pendidikan itu harus berani Oke. untuk berbisnis. Caranya bagaimana yaitu mengikuti workshop dan lain sebagainya. Oke, berarti kamu adalah animal lover yang akan Animal lover. mengembangkan satu tujuan untuk women entrepreneur. Yes, betul. Oke, so pada akhirnya kamu memilih untuk mengundurkan diri. Ya, boleh tanya mereka aja. Pihak mereka itu bagaimana aku ceritanya mengundurkan diri dan lain sebagainya. Tapi apa yang membuat kamu mengikuti ajang kecantikan? Ada keinginan karena apa gitu? Sebenarnya awalnya itu aku mau mensponsorin teman aku. Dari baju, dari sekolah, itu kan mahal banget ya Kak. Itu sampai hampir ratusan juta. Karena kan kita harus nyari sponsor dan lain sebagainya. Teman kamu yang Modal sendiri, oh iya. jadi miss-nya. Iya, Oke. karena aku lihat kayak ya udah deh kamu aja yang maju begitu kan. Nah teman aku ini belum kuat mental karena mentalnya itu tahu sendiri ya hujatan dan lain sebagainya itu kan banyak sekali ya. Jadi mereka belum kuat mental teman-teman aku. Nah tim-timnya aku juru ya udah Valeri aja soalnya dia orangnya berani. Oke. Tuh secara finansial juga ya oke dia juga bisa lah gitu kan gitu. Nah akhirnya aku mengikutin ajang kecantikan ini gitu. Terus tanggal 29 Juni aku audisi offline Oke. datang. Terus itu aku isi semua sosial media. Which is mereka harusnya sebagai tim meng-cross check dong dari TikTok aku, Instagram dan lain sebagainya. Oke. Ya. Iya kan gitu. Lalu aku dapat email tuh pada saat aku di LA, di Los Angeles. Bahwasan oh masuk ikut audisi gitu. Yang aku lihat pada saat keganjilan itu nih di Juli, kok ya ikut sedikit sekali pesertanya. Oh pesertanya. Berapa yang kamu lihat saat itu? Waktu tanggal 1 Agustus tuh kayaknya nggak sampai 50 deh. Nggak sampai 50, jadi sedikit sekali nih yang ikut sebenarnya. Kenapa tuh akibatnya bisa sedikit? Tapi bukannya, maaf ya, bukannya dari ajang ini di tahun sebelumnya juga memang pesertanya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan ajang kecantikan lainnya? Maksudnya kalau tahap awal Rian seharusnya tuh kayak banyak gitu misalnya. Harus banyak gitu. Ratusan gitu Kan kalau sudah misalnya. perwakilan kan biasanya sudah Biasa. Betul, maksudnya gini loh, kita mencoba untuk netral. I am pageant lover dan pernah beberapa kali juga menjadi host ajang kecantikan. Bahwa mereka punya kurasi dan mungkin yang daftar banyak sekali, tapi melalui proses kurasi ya mungkin terpilihlah hanya 50. Nggak seperti itu sih sebenarnya di balik layar. Jadi yang sebetulnya tuh kayak gimana? Cuman aku sih yang tahu ya, sebenarnya itu dikit sih yang sebenarnya yang daftar. Yang mendaftar sedikit. Jadi ada ajang yang untuk rame-rame juga, untuk rame sebagai dayang-dayang lah kalau kita sebut. Karena apa? Ada buktinya semua di aku. Oke, nanti kita bahas itu ya. Nanti kita loncat, nanti kita akan ke sana. Tapi kita ngomongin soal kontrak dulu ya. Ini kontrak yang kamu permasalahkan dan akhirnya kamu spill ke media sosial ya. Boleh kita baca ya? Oke, dari kontrak ini you basically harus tunduk 100% sama mereka atau agensinya. Even your own manager aja nggak boleh ikut campur. Semua prosedur dilempar ke finalis. For what? Mereka cari kerja sendiri aja belum tentu ada selama masa jabatan. Makanya yang diangkat rata-rata influencer atau yang jobnya udah numpuk. Pembagiannya ada kalau kita dapat job dari luar wajib lapor nggak tuh. Gue dapat job nih 100 juta misalnya. Gue kasih mereka bagian 40%. Berapa? Kurang dari 40 juta ke mereka belum dipotong pajak semacam modern slavery. Oh, dan kalau mau akhir kontrak, siap-siap keluarin uang cinta ke mereka. 50.000 US dollar atau 820 juta kalau berhenti di tahun pertama. 197 juta kalau berhenti di tahun kedua. 115 juta kalau berhenti di tahun ketiga. Plus
harus balikin semua hadiah yang udah diterima. Gimana sih itu maksudnya? Cuman kamu di situ menulis juga Nadir dapat komisi. Ya udah pastilah, itu asumsi ya, itu dugaan ya. Ya itu dugaan. Oke, so Val begini, kalau ngomongin soal kontrak bukan hanya ajang kecantikan, rasanya kita semua yang bekerja kalau kontrak pasti ada penaltinya ya. Iya. Tapi ini penaltinya sangat amat tidak Masuk akal. bagi aku tidak ART masuk aja akal gitu. Karena kontrak kan 2 tahun. Iya. Tapi kenapa ada denda di 3 tahun lagi ketiganya gitu, yaitu tadi 7.500 sekitar 7.500 USD ya tadi. Ya 115 juta. Kontrak Iya. 2 tahun tapi masih ada Denda di tahun ketiga. Tahun ketiga masih ada denda lagi. Iya, itu yang aku bingung kok. Ini sedikit sangat ganjal sekali gitu. Oke, kita kalau mau ngomongin tadi kita juga rasanya sulit karena kita tidak membaca kontraknya ya. Iya. Jadi kesimpulannya tuh apa nih? Ajang ini tuh maksudnya kemana arahnya, maunya apa gitu? Lebih ke ajang bisnis jadinya. Lebih ke pressure-nya itu lebih ke kitanya sih. Oke, Val, sebetulnya di ajang yang sama ini di tahun yang lalu ada juga mereka yang memilih untuk mundur dengan alasan yang sama karena kontrak. Tapi mereka tidak sefrontal kamu untuk berbicara di media sosial, untuk spill, bahkan angkanya kamu begitu detail sekali. Tapi kalau ngomongin sebuah ajang kecantikan, ketika kamu merasa bahwa gua mau terjun di sini, gua mau daftar, artinya Udah tahu konsekuensinya. betul, termasuk pasti kamu sudah mencari tahu di tahun sebelumnya pun ada yang mengundurkan diri karena alasan kontrak. Iya, tapi dia kan men-spillnya sedikit. Nggak banyak kan gitu. Kan kontrak ini dibaca hari H, Kak. Oke, lantas alasan kamu untuk men-spill atau membuka ini semua ke media sosial kamu ataupun di sini tuh Ya apa? alasannya apa? Untuk Apakah sudah ada kerugian besar dari kamu sendiri? Karena maksudnya ada juga mereka yang tetap bertahan dan menikmati prosesnya dan tetap menandatangani kontraknya. Ya, maksudnya itu dengan spill seperti ini apakah punya ada kerugian di kamu? Ada kerugian Gitu. besar dari Sehingga kamu speak up. Kalau kerugian pasti ada, karena kan aku udah sekolah juga gitu kan, Iya, iya. sekolah beauty camp juga, terus juga udah cari sponsor baju dan lain sebagainya gitu. Alasan aku untuk speak up seperti ini supaya perempuan harus lebih berhati-hati juga gitu. Nah, ini aku cerita sedikit ya. Sebenarnya di situ ada finalis juga yang mengadu ke aku. Finalis yang udah menandatangani kontrak, bahkan mereka udah dukung aku, support gitu. Kita support kamu Val untuk menyuarakan ini, kita di pihak kamu. Tapi aku tanya, kenapa kok kalian nggak berani bersuara? Artinya mereka udah mempersiapkan, karena udah janjian sama sponsor baju dan lain-lain sebagainya. Terus sekolah juga mereka udah pada mempersiapkan jauh-jauh hari. Tapi kalau bagi aku kan udahlah gitu kan, daripada terjun langsung, lebih bagus memilih resiko aja sih Kak gitu. Oh, jadi kamu merasa kerugiannya bahwa kamu sudah sekolah beauty camp, public baju-baju, speaking, ada baju-baju segala macam. Tapi bukankah itu adalah sebuah resiko ketika kita mau mengikuti ajang atau apapun itu juga ya? Ketika kita tampil misalnya, saya coba kasih contoh ya, misalnya saya mau menjadi seorang host, saya les public speaking. Tapi kalau saya nggak keterima casting dan kalau saya nggak suka sama kontraknya, saya nggak mungkin saya merasa bahwa saya rugi. Karena itu adalah pilihan saya untuk les public speaking. Iya. Kalau itu resikonya emang iya gitu kan. Tapi ada yang ganjal lagi sih sebenarnya Yes, gitu go ahead, kan. silakan. Oke, mereka juga kan ada mengiming-imingkan juga ya gitu. Soalnya kayak lu masuk ini, Akan jadi begini. ini gitu. Terus itu ternyata setelah aku lihat-lihat cari tahu nih, setelah aku keluar dan ini ternyata pemilihan itu tidak berdasarkan dari juri, tapi berdasarkan dari voting. Jadi itu semua fake lah mereka bilang, kalau profesional dan lain sebagainya. Jadi itu berdasarkan pemilihan, ya lu download aplikasi, ini bahasa gue ya. Ya. Lu download aplikasi, jadi kayak download nih aplikasinya ini, ntar voting ya, ntar jadi kita kayak mau broadcast. Baik, gitu. Val, tapi mohon maaf, di Miss Universe sendiri atau ajang lain, ajang kecantikan lainnya, banyak jalur secara voting, di mana mereka dengan voting tertinggi mereka akan langsung masuk ke babak berikutnya. Iya, tapi kan ini lucu ya kan 30, berkurang ya 29 ada yang Oke. kan itu nanti lah gitu It's kan. okay.
ini kan jadi 29, disaring ke 15 kan, Iya. gitu. Jadi seharusnya yang disaring ini jangan by voting dong, harusnya penilaian juri, tapi itu semua 100% dari vote. Oke. Gitu. Val, kita juga mau kasih lihat ya, ini juga sempat disuarakan bahwa menjadi perhatian bukan hanya mereka yang baru terjun ke dunia hiburan atau mencoba usaha mereka di dunia hiburan, ada juga yang memang sudah begitu lama dan juga mereka ini bisa dibilang senior di dunia hiburan. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Kirana Larasati, Oke. Kemudian juga Natalia Kezia, hmm, Rita Nurmaliza, Soraya Rashid, Sarah Tumiwa. Sarah Tumiwa tapi sudah memutuskan untuk keluar ya. Oke, so, tanggapan kamu gimana? Kalau untuk ST ya, dia ini kan sempat temennya aku juga gitu. Sebenarnya aku tahu sih alasan dia mengundurkan diri itu karena apa? Karena tidak adanya kesepakatan bersama di antara pihak-pihak mereka. Jadi memutuskan untuk mundur bukan karena, menurut aku bukan karena kontrak sih. Sebenarnya aku udah tahu kenapa Sarah ini mengundurkan. Oke, tapi tanggapan kamu dengan ada beberapa nama-nama yang memang sudah dikenal publik seperti Kirana Larasati, dia adalah seorang aktris dari masa ke masa ya. Sekarang usianya hampir 40 tahun tapi dari ajang tersebut juga memang sudah menghapus batas usia maksimal. Tanggapan kamu gimana? Kalau untuk itu kan balik lagi ya Kak, kalau untuk artis seorang Kirana, tanggapan aku sangat baik ya untuk Mbak Kirana. Fine ya, nggak Fine, masalah ya. aku nggak ada masalah. Cuman yang lain-lain ini sih Oke. gitu. Baik. Jadi untuk peserta, untuk contender atau saingan kamu nggak masalah Nggak sebenarnya. jadi. Cuman kan kalau berbicara track record, mereka ini kan sempat ada netizen lihat ini track recordnya si Valerie gini-gini, dia tuh sangat ini gitu, dia sangat suaranya lalalala gitulah banyak banget. Kalau misalnya mereka mempermasalahkan track record aku, justru ada salah satu artis yang track recordnya sangat amat mengerikan menurut aku ya, dengan video syurnya itu di beberapa tahun lalu. Valerie, Kak, kamu tuh ikut ajang tuh kan orang biasanya kalau kita ikut ajang nyanyi maunya jadi artis, penyanyi besar nantinya. Ajang lawak mau jadi pelawak. Nah kalau kamu tuh ikut ini tuh goalsnya apa? Maksudnya mau jadi penyanyi, pemain film. Awalnya kan dari sini dulu nih biasanya. Maunya tuh apa? Nanti aku kalau berhasil tuh pengen jadi A. Ketertarikannya ke Sebenarnya pengen jadi A gitu. Lebih mendorong wanita sih, Oh. mendorong wanita untuk bangkit, untuk maju, Oke. untuk lebih berani berbisnis dengan mereka yang tidak mempunyai privilege mereka dalam pendidikan. Oke. Karena yang kita ketahui banyak sekali wanita di Indonesia ini yang sangat amat tidak percaya diri. Tidak Jadi goalsnya tuh business woman sebenarnya. Iya, karena kan profesi aku di bisnis juga kan. Woman empowering ya. Tapi Oke, kan oke. hal itu nggak bisa, Iya, iya. bisa dengan bikin konten-konten yang Bisa, Benar. banyak caranya. Banyak Tapi kita mau kasih lihat ya, Valerie kita minta kamu tanggapan yang satu. Ajang kecantikan di Indonesia diduga membayar selebriti untuk menaikkan pamor dan meramaikan ajang. Oh wow. Itu tuh gimana maksudnya Valerie? Betul gak? Emang statement itu benar pernah diutarakan Valerie? Tanggapan kamu? Untuk meramaikan iya. Itu Di ajang disuruh, kecantikan ini. meramaikan tuh disuruh atau memang karena keinginan sendiri ingin Enggak, cuman meramaikan supaya acara tersebut rame aja gitu. Ini asumsi kamu ya? Enggak, ada buktinya di aku semuanya. Buktinya adalah buktinya itu apa? Di DM aku, ya aku dayang-dayang aja Kak untuk rame-ramein acara. Itu yang nge-DM siapa? Pesertanya? Pesertanya? Oke, dia mengakui bahwa dia ikut untuk ngeramein aja. Iya, untuk ngeramein aja. Vel, apakah menurut kamu ada salahnya tidak jika orang diajakin hanya untuk meramaikan saja? Iya, salah dong Kak. Salah banget dong untuk meramaikan karena ini kan ajang besar ya, ajang dunia gitu, Oke. mendunia. Masa untuk Maksudnya nama brand daripada Miss ini tuh Iya. besar sekali. Oke. Iya. Baik, ini juga ada postingan dari seorang Kelly Tandiono. Kelly Tandiono ini sebagai National Director dari ajang tersebut. Postingan dia di media sosial beberapa waktu yang lalu. Ujian pertama menjadi Nadir. Most drama disappear once you hang out with smarter, more thoughtful people. Tanggapan kamu tentang postingan National Director ini apa? nggak penting sih menurut aku. Kalau tanggapannya nggak penting banget. Karena juga Nadir ya, dia juga mengomentari di salah satu buzzer yang dimana buzzer tersebut sudah aku laporkan ke pihak berwajib gitu. Apa yang dilakukan buzzer tersebut? Melakukan apa? Jadi sebelum aku masuk audisi ini kan foto aku di up nih. Kan aku cukup aktif menyuarakan skincare overclaim di
TikTok gitu. Jadi ada buzzer lah gitu. Padahal buzzer tersebut sudah aku laporin ke pihak berwajib dan akunnya sudah hilang. Oke. Tapi bukti screenshot itu sudah aku simpan. Sebagai Nadir harusnya profesional. Seharusnya dia kayak cari tahu dulu nih, benar apa tidak. Bukan langsung mengomentari foto aku yang sudah diedit oleh Orang lain. orang lain. Apa komentarnya? Kayak ups gitu. Jadi kayak masa seorang Nadir seperti itu gitu. Giring opini orang lain. Menggiring opini orang lain. Nah after itu dia menelpon tim-timnya aku. Seharusnya kan ya lu sebagai Nadir tidak boleh begitu dong. Itu kan akun buzzer yang dimana itu akun bully isinya Nelpon semuanya. kamu, tim kamu buat apa? Buat mengkonfirmasi benar apa tidaknya gitu. Benar atau tidaknya untuk? Ada sebagian yang aku nggak bisa ceritain di sini. Oke, gitu. baik. Kita hargai itu. Kita juga mau kasih lihat, kamu pernah menggelontorkan batuk Bu Haji. Minum beginian. Kita mau kasih lihat ya, ini ada statement dari Valerie tentang top 3 atau 3 besar yang katanya sudah ditentukan. Masa sih? Coba kita lihat dulu ya. Satu yang udah disetting jangan pura-pura kaget ya. Jangan pura-pura. Hati-hati nanti mangapnya pada diedit. Karena udah disetting semuanya. Baik-baik hafalnya ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu udah dikasih tahu 3 hari atau 4 hari sebelum babak final atau apalah itu ya. Ingat jangan pura-pura kaget. Tapi gimana ya cara ngomongnya ya? Rata-rata memang kompetisi itu ya. Zaman sekarang tuh berbeda dengan zamannya mak-mak kita gitu ya. Zaman ibu-ibu kita mah kalau kompetisi itu semuanya real. Kalau sekarang mah semuanya emang Tapi ini lebih ke kontrak bisnis Kak gitu. Jadi 60-40%-nya juga. Kan mereka belum tentu kasih kerja ke kita kan. Kalau sudah berhasil. Iya, jadi ini lebih ke emang mereka bisa memastikan mereka kasih kerja ke kita. Kan enggak juga gitu. Jadi misalnya aku dapat endorse 100 juta, aku kasih mereka 40 juta gitu loh. 40% gitu. oh perjanjiannya berapa? 40 berapa? 40-60. Masih beruntung. Masih kamu beruntung. dia 80. Erwan 80. Om Ade, ini Perlan. idenya. Perlan kenapa setiap pagi mukanya pada lesu, pada ngantuk? Lu dapetnya cuma 20%. Karena 20% bayangin. Jatuhnya jadi kayak buat nyumbang orkes doang. Iya. Tapi Val, tapi itu tadi statement kamu bisa berani berstatement demikian itu kamu dapat Iya info cukup dari berani mana? loh kamu bilang Berani loh itu. top 3 sudah ditentukan. Itu Iya. berani sekali loh statement kamu tuh. Yes. Satu. Cukup berani sih karena memang tak kecuali setelah aku ngomong begini gitu kan, statement tersebut sudah dirubah. Maksudnya? Yang juara 1, juara 2, juara 3-nya. Maksudnya gini, oke. Kamu tuh tahu info itu dari mana? Ini aja kan Oh acaranya banyak. sedang Kalau berlangsung. itu kan teman-teman aku itu kan banyak di entertain juga gitu kan. Gitu. Oh. Dan ada juga mereka ini ada telepon beberapa tim aku untuk suruh aku diem. Jadi pihak mereka nih ya, telepon kayak Valerie kemana lagi, ke media mana lagi gitu. Kayak suruh dong diem gitu loh. Jadi aku tuh disuruh kayak supaya diem gak bersuara gitu. Ya kalau misalnya mereka bener, kenapa mereka harus suruh aku diem? Tapi memang iya sih, bukan cuma kompetisi, apa sih hari gini yang real? Gak ada. Gak ada sih kalau menurut aku ya. Menurut aku gini loh, boleh membikin kontrak kerja itu dimanapun ada kontrak kerjanya. Bahkan aku juga ikut manajemen juga kontrak kerjanya itu potongannya nggak gede juga gitu. Tapi ini kontrak kerjanya itu sangat amat mengerikan. Kontrak kerjanya itu nggak manusiawinya banget. Gitu. Tapi apa sih yang kamu harapkan dengan kamu berani speak up seperti ini gitu? Ujungnya kamu mengharapkannya Ujungnya apa? itu apa? Biar apa? Supaya wanita di luar sana lebih hati-hati aja. Kan itu kontrak 37 halaman, harus dibaca gitu, jangan hanya ditandatanganin saja gitu, harus lebih dibaca lagi gitu. Iya, Itu benar sih. Harus lebih dibaca karena kan kadang-kadang iming-iming hadiahnya juga fake ya. Iya, iming-iming hadiahnya juga fake Maksudnya juga. Apa hadiahnya apa? Maksudnya gimana? Kamu Misalnya tahu dari mana contoh. iming-imingnya fake sementara acaranya belum ada malam finalnya? Kan dari kontrak kerjanya Kak. Oke. Kan kontrak kerjanya belum aku spill semuanya. Gitu.
gitu. Apa hadiahnya emang? Apa fake tuh maksudnya gimana? Hadiah fake Contohnya gimana? gimana? sih? Contohnya, Ini apa? contohnya misalnya 200 juta nih, Hah? dibagi 2, 100, gitu. 100. Oke. Terus Dikasih ke kita dicicil selama 24 bulan. 24 bulan. Jadi selama kita 24 bulan, Pay later. pay letter. Aduh ya Allah. Jadi ke peserta itu dikasih kayak sebulan sekian-sekian. Jadi kayak gak make sense dong dengan modal awal semuanya kita yang udah kita keluarin gitu. Gak masuk di akal banget. Oke, tapi kita berharap semoga dengan speak up-nya Valerie ini tidak mengecilkan mimpi para perempuan Indonesia untuk mewakili Indonesia di ajang kecantikan tingkat internasional. Karena mereka punya niat yang baik. Tapi semoga ini juga jadi pembelajaran kalau ngomongin soal kontrak ya. Agar bisa berimbang kedua belah pihak. Betul. Bukan hanya Karena kan Valerie aja, soalnya- kontrak-kontrak kita kan juga pasti selalu kita baca Betul. dulu. Harus dibaca memang. Karena kesian soalnya Telita dia mau ikut ajang juga kan. Jadi ini Oke, Valerie kita akan coba move on. Tapi buat teman-teman Ajang yang panggung gembira. sekarang sedang menyelenggarakan ajang kecantikan di Indonesia, mewakili Indonesia pada akhirnya nanti, good luck, semoga bisa memberikan yang terbaik. Karena kita tahu niatnya pasti baik ya. Tapi ngomongin Val juga tadi mengakui bahwa dia begitu speak up sekali di media sosial. Ini ngomongin soal skincare yang overclaim dan juga overpriced. Thank you-nya mana ya? Thank you. suka kali. Ya, jadi Kenapa kamu Kenapa ikut-ikutan kau? menyuarakan skincare juga gitu? Apa pernah bisnis skincare juga sehingga atau kamu pernah jadi mau- korban skincare? Korban skincare overclaim udah pernah. Oke. Udah pernah di tahun 2017 gitu. Dan rasanya sangat amat sakit banget ya. Penyembuhannya itu 2 tahun. Karena laser aja tidak cukup. Apa yang dirasain waktu itu? Perih banget, sangat perih sekali gitu. Awalnya memang putih banget gitu kan dikasih ini, wah cantik. Terus 3 bulan kok nimbul jerawat, nimbul ini, terus ngilangin flek hitamnya juga susah banget. Karena kan perawatan dokternya lebih mahal ya Kak daripada harga Oke. daripada harga krimnya. Ngomongin soal overclaim ya. Kami juga di sini rasanya bukan kapasitas dan kapabilitas kami untuk ngomongin soal mengomentari itu. overclaim karena kita nggak Karena bukan paham, dokter juga. bukan keilmuan kami di sini. Cuman kalau kami paham kamu karena berdasarkan pengalaman. Cuman kalau ngomongin overprice nih ya, Iya. menurut kamu tanggapannya gimana soal overprice? Dianggap memasang harga atau menjual dengan harga yang terlalu tinggi, jauh dari modalnya. Tanggapan kamu gimana? Soal overprice ya. Iya, overprice. Terlalu berlebihan sih. Karena kan sebenarnya aku itu pernah buka bisnis kecantikan juga. Oke. Gitu di Vivian Cosmetic gitu. Jadi kalau mereka menjual dengan modal, misalnya contohnya nih modalnya 20.000 rupiah, tapi mereka menjualnya dengan 2 juta kan sangat tidak Salah nggak menurut kamu? salah dong Kak. Tapi bukannya dalam dunia bisnis itu sah-sah aja kayak Kim Yong Hong mau jual bika apa donat Atau dengan harga- pinggan mambo deh. Ah. Donatnya dia jual 2 juta loh. Itu Karena overprice ini juga. kan beda, ini kan kita tentang skincare, Ini ngomongin soal overprice. overprice Iya. gitu. Salah sih, aku salah sih. Ini tanggapan aku salah banget. Karena itu udah overclaim dan overprice. Oke, nggak apa-apa. Kita hargai bahwa setiap orang pasti punya Setiap orang, opini, benar. asumsi masing-masing. Dan kamu salah satu yang berani untuk menyuarakan Ya, itu. Karena aja dia jual kacamata padahal harganya cuma 10.000, dia jual 15 juta. Nah, tuh. Enggak ya. Iya, langsung di check out aja, check out 15 juta. Check out. Kita nanti punya julukan baru buat Valen. Apa? Valerie. Val. Val. Apa? Val. Valerie. Val. Val. Iya, apa? Bukan Miss Universe. Apa? Miss Pick Up. Semoga. Tapi bagus sih lu pasang. Gak apa-apa, seru Valerie. Speak up Indonesia. Bagus, jadi gak dipendem-pendem. Beri. Coba kita mau bilang thank you-nya ala Valerie tadi. Valerie Indonesia. Valerie Indonesia. Mana? Miss Pick Up kami ucapkan thank you. Kita pencet lagi tuh Dami bagi-bagi. Gegel. Thank you.
Masa tadi pas kita lagi ngomongin Perlan sama Om Perlan. Masa Om Perlan pas abis beri terus dia ngambek dan kesana. Soalnya pemainnya pas kita lagi ngomong potongan begini. Bener. Langsung. Curhat di Oh Aku kan gitu. gak tahu Om, aku cuma bercanda. Adek yang gini-gini. Ih, bener. Ade sama Telita begini berdua-duanya. Bawa di sini. Lu makanya selain jadi pemain band, mendingan lu tuh sekarang aktif di media sosial. Review apa kek. Minimal kalian tuh dapat affiliate gitu. Jadi Mereka suka live talk. bagus lah. Bener. Kayak Karen dia kan juga sering mereview. Review apa? Review teman sendiri. Ya, emang iya gue. Tapi kalau ini dia mereview. Tapi nggak apa-apa Guys, Gue kalau yang di-review. undang tamu kita ini juga suka mereview adiknya sendiri. Masa? Ya. Produk kali Dia adiknya. mereview adik sendiri, mereview makanan. Banyak orang yang gak suka mereview diri sendiri. Iya. Itu mereview Oh, iya diri sendiri juga itu ya. penting loh guys. Kapan-kapan kita bikin konten mereview diri Gini sendiri aja, ya. guys aku tuh jelong ya. Jadi kita tuh jangan selalu mereview orang lain. Lucu ya jadi konten ya. Aku suka. Jadi konten ya nanti ya. Kita yang berempat sebagai host kita mereview diri. Mereview diri sendiri ya. Aku dari sisi bawel, ini dari sisi comel, ini dari sisi... Yang lainnya, tapi bagus kalimatnya. Jangan suka mereview orang lain, reviewlah diri sendiri. Iya sesekali. Terima kasih Mario Tegar ya. Sobat Ambiar kita akan hadirkan ini dia. komedian senior dan anak-anaknya yang sering bikin konten review. Ya. Review sesama keluarga ini dia Bang Ucok Baba, ada juga Adam dan Adam juga dan Nabila. Adam, nih lihat. Orang bapak hebat dengan Bang, di dua orang tengah, Bang. anak-anaknya nih Sobat Ambiar nih ya. Lagi suka konten review, mereview satu sama lain di review loh ya. Abang, Nabila sama Adam kita ucapkan terima kasih. Sama-sama. Adam alhamdulillah. Baik dulu sehat sayang. Adam kali ya. Kita mau kasih lihat ya, Adam, anak dari Bang Ucok Baba yang suka mereview adiknya sendiri. Iya. Nabila di review katanya ya. Iya bener, sering banget dia mau Sering banget, kita intip dulu Nabila ya. Gimana ya caranya nge-review orang? Soalnya itu sebenarnya Detail banget. nggak ada niatan mau review Nabila karena waktu itu kan kita bikin konten di TikTok itu yang Velocity. Oh. Nah akhirnya banyak yang bilang di komentar kan salpok sama tangannya. salpok sama tangannya karena Velocity kan dia lucu tuh. Nah jadinya yaudah aku review gitu. Oh iya. Tapi guys ini mah bukan buliannya, ini mah bukan bully ya. Ini karena permintaan netizen. Permintaan netizen. Sebenarnya aku juga sayang sama dia, nggak tega juga lah maksudnya kalau di review-review Iya. gitu. Nah sekarang mah kita tanya aja kalau ini bukan bulian, kamu ngerasa dibully nggak? Enggak. Enggak kan? Emang karena hiburan aja ya. Enggak lah karena kan cara ngomongnya Adam juga mungkin Iya. lucu dilihatin orang dari kita Bisa ketawa. Bang ada terserah netizen pada abangnya parah banget gitu. Iya. Abangnya terserah besok buang aja abangnya. Iya, jadi kebalik aku yang dibully sama netizen. Oh, Iya. apalagi yang kamu review dari Nabila? Misalkan kayak tubuhnya Nabila nih kayak tangan, kaki, terus kayak lompat-lompat, jongkok juga aku review. Yang lucu gitu. Iya lucu-lucuan sih. Semuanya di review ya. Nabila, kamu kalau di review gitu sama abang kamu gimana kamu? Ya. Sedih atau Nggak biasa sedih, aja? sebenarnya agak muak dikit sih ya. di review mulu kan. Gitu maksudnya. Ya ini kan lagi main HP nih, asik gitu ya, pulang sekolah. Tiba-tiba review tangan Nabila tanpa aba-aba. Dia mah Langsung, dia Sun, kamu review tangan Nabila gitu kan. Kamu kalau nge-review ayah berani nggak? Waduh, Coba aja. Lagi astagfirullah sampai istighfar loh. Di review mulu gitu. Abang ngeliatnya gimana? Nah, abang ini gemes banget nih bang. Aku sebenarnya nggak tahu ini kalau seperti ini. Nggak nonton saya. Sangat perhatian sekali bapaknya ya. Nggak, maksud saya itu bukannya nggak perhatian, memang oh ini mereka saya nggak pernah lihat konten-konten mereka. Udah Gitu. diblok kali dari IG-nya. Beda-beda konten kita kan. Kalau saya konten Tapi nggak beda. apa-apa bang, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa nggak itu kayak gitu? Pernah juga saya bilang jangan terlalu ini ya, saya bilang gitu. Jangan terlalu berlebihan gitu ya. Ya malah nanti takutnya kena bulian dari. Cuman aku pikir si Nabila ini kan
supaya dia lebih pede aja sebenarnya sih gitu. Ya, Tapi gitu Bang, aja justru sih. kita melihat sisinya itu begini. Jadi saya juga awalnya dulu begitu. Ah. Jadi supaya supaya hati saya itu nggak terlalu di ini orang itu begitu saya. Tapi kita ngelihat sisi Nabila ini justru mentalnya begitu luar biasa Iya loh. sekali. Maksudnya kalau kita di posisi Nabila, kita digituin belum tentu kita bisa terima. Bahkan kita bahkan marah sakit hati. Tapi Nabila tuh punya hati yang begitu besar sekali loh. Ya dia ya udah memang gue begini. Dia embrace diri dia sendiri. Dia percaya diri dengan diri sendiri. Ah itu. Itu yang jauh luar Iya. biasa. Saya sih ininya begitu, berpikirnya seperti itu sih ya. Oke, Bang kita mau lihat ini ada komentar orang-orang di luar sana, Bang. Orang-orang mah kalau nge-review makanan, ini mah sibuk reviewin adiknya melulu. Nabila udah muak tapi mau aja lagi di-review abangnya. Bang, bener ya, bener-bener ya mau tuker abang. Gak bilang. Gak bilang. Gemes banget masa ih. Mood banget, makasih ya Nabila udah lahir. Lucu Makasih ya loh, Nabila udah lahir, banyak yang banyak yang terhibur. Kalian positif gitu. Iya, aku nggak expect justru lebih banyak yang kayak, ih Nabila lucu banget gitu kan. Kadang kalau nggak bikin konten pada nungguin, di live kan lagi ini, Bang nggak nge-review Nabila lagi nih. Saking Coba gantian sekarang nanti pulang dari sini kamu yang review. abang. Iya. Dia apa yang mau di-review Om? Ih banyak bisa. Kamu cari-cari aja. Kamu cari-cari aja. Nabila, tadi ada netizen yang menawarkan untuk menukar abang kamu. Kamu mau nggak abang kamu ditukar sama abang Karen Delano? Boleh, boleh. Ditukar sama siapa? Abang Karen. Ya. Ketahuan. Ini ada Jadi Adam tinggal di mana nanti kalau Karen di situ? tinggal di apartemennya Karen, ditukar. Ini juga ada beberapa komentar dari netizen. Baca ya. Bang request Bang Ucok Baba di review dong, tuh kan. Panik. Coba review bapaknya Bang sekali-kali. Bisa yang lain nggak? Tuh, ayo berani nggak banyak yang mau tuh. Coba reviewnya di sini coba. Kenapa ada kata-kata duh gitu? Ada kayak berat. Takut, gitu. takut. ya karena kan nggak enak itu kan papa kan orang tua mestinya menghargai juga kan nggak harus kita review masa kita review gitu kan. Coba di sini Kan review. buat seru-seruan. Kalau ayah, Diizinkan sama bapak? kalau ayah nggak Nggak masalah diizinkan? juga. Nggak diizinkan sama manggilnya apa bapak apa ayah? Papa. Papa. Kalau sekarang papa boleh ngizinin nggak kalau misalkan di-review sama Nggak harus di-review lah papanya. Oh, nggak harus. Jadi ini kan mereka buat konten mereka aja. Masa sama papanya juga kan nggak mungkin. Kalau papanya itu yang bisa nge-review itu mamanya gitu. Pak, kenapa mamanya nggak diundang biar nge-review? Kalau mamanya yang review itu beda lagi dong, Bang. Masa mamanya yang review. Kamu tapi sama Nabila sering bikin kontennya apa aja selain review? Kita Adik kamu? ngikutin konten-konten yang lagi FYP juga Tren sih. gitu, Tren-tren. joget-joget. Apa itu? Kayak Velocity. Oh. Sebenarnya aku bilang ke Bang Adam, Bang malu, joget-joget kayak gitu, cuman kata Bang Adam, ngapain Lucu malu? kok jogetan Kamu lucu gitu katanya, ya udah kita joget-joget aja, FYP lagi. Adam coba kalau rambut kamu dibuka ininya coba gimana? Bagus nggak? Bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja Adam. Tapi kan itu anak-anak muda. Atau kita mau review jidat apa gimana nih, ha? Nggak cari bahan buat Nabila. Harus di review. Adam, selain konten, bikin konten dance yang lagi FYP, ya, terus juga apa konten Kata skincarean FYP juga nggak mau bikin konten. Oh iya itu buat bikin video buat ini ya. Apa? Oh endorse. Endorse. Oh endorse. Endorse banyak masuk, endorse banyak masuk. Banyak dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak. Banyak lah pasti. Ya. Tapi ini kalau ngomongin soal adik kakak tuh kadang ya bercandaan, kadang bercanda berlebihan, bikin berantem. Cuman katanya ada momen Adam ini katanya rindu banget kalau ditinggal sama Nabila. Waduh Bill. Iya rasanya aku pengen ngekos aja deh. Oh dia pengen ke? Ya. Berapa lama? Tinggal 4 hari doang Bang. Iya 4 hari maksudnya kan tiap hari kan kita ketemu nih. Selalu bikin konten bareng, apa-apa bareng. Terus ini malah Gila. Nabilanya pergi kan, dia sama mamanya. Nah terus aku live juga kan banyak yang nanya Nabila semua tentang Nabila dari di pikiran aku makanya itu ada bercandanya juga, ada yang seriusnya juga. Oh, yang bercandanya yang mana? Yang tadi sih. Makan semangka itu? Iya. Nabila, apa perasaan kau? Abang kau ternyata rindu kau kalau ditinggal beberapa hari loh. Seneng tapi aku nggak sama dia. Karena aku nggak bisa di-review sama dia kan. Iya, banyak yang komen, Nabila besok ngekos aja deh biar abangnya makin rindu katanya gitu. Oh.
biar kelihatan sayangnya. Guys, kayaknya besok di antara kita kalau host pada izin, pasang fotonya aja satu di sebelah sini. Ya kan? Kan udah ada. Kayak idenya dia. Udah ada. Ada. Coba lagi ya Rian. Ya, nanti aku coba aja. Kita ketawa respect guys, ketawa respect. Aduh, masa ada ini foto ada mock up juga. Ini ada postingan dari Adam. Wih, Adam nih cintanya tuh sama keluarga luar biasa. Bukan cuma Nabila, sama papanya juga. Papa, terima kasih atas cinta dan dukunganmu yang tidak pernah berakhir. Papa adalah sosok ayah yang sangat teladan dalam hidupku. Terima kasih Papa telah menjadi bagian tak tergantikan dalam hidupku. Hashtagnya Papa Hebat. Papa hebat. Terima kasih. Babanya salting. Ini bapak-bapak nih kadang suka gengsi untuk menunjukkan atau mengungkapkan isi hatinya. Nih. Enggak, saya mah orangnya los-los saja kalau saya. Enggak ada yang tersimpan di hati. Bener-bener. Saya itu apa yang aku katakan itulah yang dari hati. Iya. Enggak pernah aku berkata seperti ini tapi di hati beda. Iya. Ya itu membuat penyakit buat kita. Bagus. Bagus. Abang ngeliatnya gimana? Oh, Adam udah nulis isi hatinya begitu panjang kali lebar buat abang. Nah yang jelas itu kita berarti kita benar-benar berterima kasih udah bisa mendidik anak seperti ini. Jadi mereka punya sopan santun, punya akhlak ketika ketemu dengan orang-orang gitu kan. Dan yang satu yang aku terima kasihkan kepada anak-anak saya sudah mulai pada dewasa. Mereka itu di tempat kami itu nggak ada kata-kata yang kasar itu nggak ada. Artinya bukannya saya memuji, yang kebun binatang itu nggak ada. Bagus dong. Ih bagus atuh. Gitu, seperti itu. Nggak ada. Semarah apapun nggak bakalan keluar. Berarti didikan orang tuanya bagus. Iya memang itu karena dulu ketika mereka masih kecil-kecil aku ada mamanya di situ kan yang menjaga mereka. Ketika mereka ngomong seperti itu nanti akan ada hukuman. Iya. Tuh Karen harus niru. Gitu. Ya mah kalau disuka ngomongin bahasa kebun binatang. Kalau ditanya gimana kemarin bayarannya? Ah kelinci nih gitu dia. Pinter lo dia. Kelinci nih. Oh ya. Bagus. Banyak juga yang nggak ngerti itu kali ya. Ada yang ngerti nggak kelinci? Oke buat Adam, Bang Ucok sama Nabila. Kita mau games kekompakan di sini. Melihat seberapa kompak di antara mereka satu sama lain mengetahui masing-masing anggota keluarganya dalam games Kekompakan. Jangan lihat punggung-punggungan. Nggak boleh lihat-lihatan Bang Ucok punggung-punggungan sama Nabila. Gak punggung-punggungan Dia boleh dong. Dilihat dong sebelah kanan. Lihat dong, Adam, Bang. kamu lihat sana. Adam lihat. Sayang kalau nggak dilihat. Lihat dong, boleh dong. Adam lihat Tante Dewi. Nabila lurus, Nabila lurus. Adam lihat Tante Dewi sini. Iya Bang Ucok lihat Tante. Nantinya kak. Aku lukis kamu. Tuliskan tanggal ulang tahun ayah. Masa nggak tahu ulang tahun ayah? Ketahuan dong semuanya ini ah. Tanggalnya aja. Apa dong Bang Ucok? 1, 2, Sampai ke tahun-tahunnya ya. 1, 2, 3 Nabila dan juga Adam silakan tanggal berapa? 10 Mei. Kecil banget Dam tulisan dulu Dam. 10 Mei. 10 Mei. Iya, 10 Mei Coba tadi. Bang. Kok tahunnya tanggalnya Bang? Oh tanggalnya. Iya. Oh iya Itu udah. tahun berapa tadi? Udah benar udah. Berarti benar ya 10 Mei. Benar, ya? benar, Nggak mungkin 10. Salah lah ya. Oke, berikutnya. Apa makanan kesukaan Nabila? Tulisannya agak gede Adam. Makanan kesukaan Nabila selain kroto ya. Aduh jadi. Makanan burung kali ah. Apa ya? Apa sok? Masa Bang Ucok nggak tahu? Nggak tahu makanan kesukaannya. Soalnya kalau mereka itu bukan masalah makanan nggak pernah aku ini. Coba apa yang Bang Ucok tahu? Apa ya? Keburu sahur nih bubur Mas. ayam. Makan soalnya. Sop buntut. Soto. Kali apa lontong Gado-gado, Medan atau apa? lontong. Ayo Bang. Sate Padang. Buru imsak Bang nih. Sudah 1, 2, 3. Dah. Apa Bang? Ayam. Oh iya, ayam Ayamnya goreng. diapain, Pak? Ya ayam hidup. Biar kamu seperti musang. Ayam goreng, Ayam rendang, goreng. sama mie sop. Bisa tau nggak ini kan makan Medan nih? Karena Medan mie sop. Ayo Bang, tunjukin punya abang. Apa nih? Ini dia berbahasa yang tidak benar ya begini nih. Papannya apa? Apaan? Ah
Oke. Ayam katanya. Siapa idola Bang Adam? Idola. Siapa ya? Ayo. Ayahnya sendiri kali ya? Coba tulis, idolanya siapa? Apa ya? Yang Nabila tahu, yang Bang Ucok tahu. Siapa? Ibunya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sabar aku lagi nulis. Cie, Adam. Cari aman banget Adam. Adam jawabannya siapa? Cari aman Adam. Apa jawaban Adam? Nabila? Apa? Garnacho itu tau gak pemain bola? Garnacho tuh siapa? Garnacho siapa? Pemain bola masa lu nggak tahu? Namanya siapa? Garnacho. Iya. Ya mana kita tahu Ada Garnacho. pemain bola namanya Garnacho. Apa gimana ya bahasa Inggrisnya ya? Garnacho. Ada pokoknya dia sering dimiripin gitu. Ya udah ini aja udah ini nih. Yang benar. Nih, tuh. Papa, mama. Iyalah, dia yang ngurusin gua. Bener nggak? Iya. Benar. Itu yang nomor 1. Kalau orang lain mah belum tentu. Sabar, Bang. Itu nomor 1. Nggak bisa begitu ya kan? Ya sayang. Oh ya sayang, manggil sayang, bini Manggil depan manggil sayang. sayang. Bil, panggil sayang, Bil, Nopal. Dam, keluar dulu sebentar. Mama lihat papa nih. Buat keluarga yang luar biasa ini kita seneng banget ketemu sama Bang Ucok, Nabila sama Adam. Mereka mencintai satu sama lain. Tapi kalau dari Nabila kita belajar begitu banyak. Nabila, hati kamu yang begitu besar mengajarkan kita untuk tahan terhadap apapun itu juga. Justru bangga sama diri sendiri. Itu yang kadang orang lain suka lupa. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar geger. Iya. Jalan itu ada mendaki, ada menurun. betul. Cakep. Itu bukan pantun. Namun Jalan itu ada mendaki, ada menurun. Ada juga jalan yang Mendaki datar. gunung. Lewati lembah, Sungai mengalir indah ke samudra. bersama teman. Bertualang. kepancing ya. Ini juga bertualang bertahun-tahun akhirnya menemukan Maksudnya ke situ. Tambatan pasangannya. Tapi guys, mereka tuh udah 3 tahun menikah, cuman banyak yang nggak percaya katanya ini suaminya jalannya masih bujangan. Padahal 3 tahun. Bujangan, katanya enak menjadi bujangan. Mana-mana tak. Aye. Kita pengen tahu perasaan istrinya ya. Iya, tapi ini semakin harmonis loh. Bener. Kok bisa dibilang Bujangan. Bujangan. Bujangan, begini nasib jadi bujangan. Apakah rumah tangganya sepahit racun atau semanis madu? Semanis madu, basah, basah, basah. Lagi-lagi ambil hari ini ya, Vicky Kale dan juga Aliza. Kalian tuh pernah diundang kan? Saya. Kamu aja ya? Nggak bawa oh iya. Gini ya, ini baru kali ini berarti ya suami istri ya? romantis kompak banget, bajunya kayak mau hamil ya. Apa Wi? Iya. Lucu. Kenapa kak? Udah pengen banget begini ya kak? Kita semua pengen. Iya. Kalah turun Tolong dong. 3 tahun berumah tangga dengan suami, apa rasanya Aliza? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya, aduh. Kamu berapa tahun terakhir berumah tangga? 5 tahun kelar. Ada kan? Kamu terakhir rumah tangga berapa tahun? Lu nanya gue. Langsung jadi grandma gue tuh. Grandpa. Nabila, Adam, jangan tiru kami yang tidak Jangan baiknya ya. Buat Yang baik-baiknya kalian aja yang berdua kami ditiru. ucapkan. Kalau ada. Kapan terakhir berumah tangga? Kapan terakhir berumah tangga? Aku belum berumah tangga, tergantung kamu siap kapan berumah tangga. Oh. 3 tahun sebentar.
Enak tuh ada makanan bebek kalea. Kaleo. Mau makan, kesebut dong kalau mau makan. Teriyaki. Nggak enak gitu, enak gitu. Seperti mbaknya punya suami Mas Vicky pasti hidupnya enak. Gimana rasanya menikah 3 tahun enak? Biasa aja. Bukan lu mereka. Penuh naik turun. Semua orang tuh pasti punya alasan memilih pasangannya. Kenapa kamu memilihnya Vicky Kalea bukan Vicky Prasetyo? Alisa mirip loh. Apa alasan kamu memilih dia menjadi imammu? Yang pertama kali ya pasti aku ngelihatnya Vicky ini laki-laki yang baik, yang sayang sama keluarga, tanggung jawabnya penuh. Iya. Gantengnya nggak? Ya itu, alhamdulillah itu bonusnya ya Kak. Itu. Kamu tahu baik itu dari mana? Iya, tahu dari Maksudnya mana? bisa langsung tahu baik. Baik, karena tukang gendang juga baik. Tahu dari mana? Kan baru 3 tahun. Dia sayang sama orang tuanya. Feeling kan udah ngerasain namanya istri. Kebetulan dia juga tulang punggung ya Kak. Papanya juga udah nggak ada. Jadi di situ aku ngelihat Vicky ini sosok yang ya tanggung jawab, sayang sama adik-adiknya dan keluarganya. Tulang punggung, kalau tulang rangu adanya di baso soalnya. Feeling itu memang dibutuhkan ketika Ya. memilih pasangan. Dulu feeling kamu gimana memilih pasangan? Hah? Feeling kamu? Awal, pertama, iya. udah tahu kok. Udah tahu apa Kak? Ya kan kalau ini feelingnya udah bener. Ya udah kalau Kalau udah kakak? tahu feelingnya. Memang perjalanan hidup gue harus gue lewati. Sabar Kak. Jadi kamu yakin bahwa Vicky adalah jodoh kamu sampai sekarang 3 tahun. Tapi Vicky, kita bingung sama kamu. Masa banyak fans kamu di luar sana bilangnya kamu masih bujangan belum? Kelihatan. Pasti sakit hati loh. Baca guys. Sudah menikah 3 tahun bersama Aliza Putri Kistifani, Vicky Kalea masih disangka netizen bujangan. Ya memang masih Kelihatan, muda, kelihatan. Usia berapa, Vicky? 32. Kalau aku jadi kamu, aku balik pertanyaannya. Usia berapa? Saya? Ditanyain depannya anak 32. Tapi memang kalian tuh muda banget gitu, kelihatan pasangan muda. Apa istri? Aku 24 Kak. Tuh. Beda 7 tahun kita. Jadi memang kamu suka yang jauh lebih dewasa. Alhamdulillah sih ketemunya ini ya. Nggak begitu. Tapi kamu tuh gimana, banyak yang menyangka suami kamu tuh bujangan, sebagai istri pasti sakit lambung ya? Sakit hati. Ya kan dari sakit hati. Sakit lambung nggak bisa jadi dari pikiran, benar. Gastrik, jadi Iya Mbak, benar. Pikiran sakit lambung. Jadi dari pikiran ya. Lebih Dari pikiran. Kenapa dikasih bantal mau melahirkan? Lebih nyaman aja. Lebih nyaman. lebih ke berpikirnya positif aja sih. Aku nggak begitu tanggepin komentar yang kayak gitu. Lebih ke alhamdulillah suami aku berarti awet muda, ya nggak kelihatan kayak punya anak kayak gitu. Kelihatan kayak Bonusnya cakep gitu kan ya. Tapi sah aja kan kamu nggak, maksudnya nggak jadi, ih kamu dibilang nggak gini gitu, nggak gitu. Enggak sih. Aman Selain lah. dia juga kan kita update terus. Update sosmed. apanya? Maksudnya konten, bikin konten bareng sama Davanka. Jadi ya Jadi mereka semua nggak ada tahu. masalah Dan suami gitu. juga memberikan keyakinan ke kamu ya kan, Betul. memberikan kenyamanan, ketenangan. Nggak ada, kalau dia sih mukanya nggak kelihatan ya menurut kita sih ya, nggak tahu bener apa enggaknya. Mukanya tuh nggak ada muka anak-anak gitu. Iya benar. Semoga. Kelihatannya begitu, tapi kan kita nggak. Kita nggak pernah tahu namanya manusia. Casing itu kadang casing suka bisa menipu. Iya bener loh, casing tuh suka menipu. Masa gak pengalaman dari gue? Iya kayak ini kayak Vel. Kalau di tok-tok kan coba. Tapi kalau ketemu kayak gini, Kalem. Kalem Thank you-nya gitu. gimana? gimana thank you-nya? Nah kamu kalau misalnya ya Anak. suami kamu berakting sama perempuan cantik kayak Val gitu, kamu Nah, gimana? Adegan peluk-pelukan gitu Kalau gimana? rasa cemburu sih selama ini sih masih aman-aman aja Kak. Nggak yang kayak cemburu karena sebagian lawan main dia itu juga teman-teman aku. Aku juga kan sebelumnya Sama teman. Bener, bener. kok lu kompor? Jadi aku juga sempat syuting, jadi aku tahu internet itu seperti apa, lokasi itu seperti apa. Dan dia juga selalu kabarin, kasih tahu aku. Pokoknya setiap waktu lah kayak video call apa. Kok gitu sih? Eh, Kok harus selalu ngabarin, kenapa? Kan suami istri. Oh gitu. Istrinya harus tahu Kamu ya. ikut terus kalau syuting? Enggak. Kamu Maksudnya dia selalu video call aku. Tadi suaminya memberikan Kepercayaan. ketenangan. Justru kamu harus curiga kalau suami apa-apa mulai ngasih kabar. Benar. Kalau suami video call terus berarti itu ada sesuatu. Kalau menurut
percaya kita deh. Oh gitu ya Tika. Itu tipu Ngapain? Bininya nggak minta dia video call. Kan itu namanya mau pura-pura biar percaya. Kenapa kamu harus meyakinkan orang yang sudah yakin sama kamu? Iya kan? Kenapa kamu bisik-bisik mulu? Hah? Kayak pilot, kayak si pilot. Kebetulan dia, ini bikinin Alisa suka bikin konten bareng juga. Ya. Semua. Percaya lagi. Secara normal ada cewek masa nggak ngelirik. Kan nggak semua lelaki tuh kayak gitu. Semua. Apa? Baik, saya boleh menyampaikan pesan untuk Himpunan Psikolog seluruh Indonesia. Mungkin teman kami butuh bantuan. Teman kami butuh dibantu. Kenapa? Ya. Belum selesai videonya. Videonya belum selesai. Enggak, kita nggak ada tayangan ulang. Tayangan ulang harus bayar. Maklum soalnya kita single semua jadi kalau ada yang punya kita pusing. Boleh, silakan kita berpindah tempat ya. Silakan sayang. Oke, buat kalian berdua, konten itu cuma bisa dilihat di media sosial. Iya. Ini biarkanlah kalian jujur satu persatu. Seandainya kita akan berikan kesempatan mereka untuk bermain dalam Kalau Aku. Yes. Oke, dari siapa dulu Mas Rian? Boleh dari Aliza, kamu. Mas Vicky. Tuh ada Dewi Persik. Oh, ayo, Udah tahu kalau aku bukan cewek kayak begitu. Aliza. Dari aku, Kamu baca, nanti kamu Aku jawab. yang jadi cewek. kalau aku ketemu sama teman-teman cowok aku tanpa kamu tahu, kamu akan marah. Karena kalau misalnya ketemunya nggak sengaja di mall pas lagi mainnya nggak masalah, tapi ketemunya janjian ya itu satu hal yang emang fatal buat aku. Katanya percaya video call mulu. Gak, aku setuju. Kan memang namanya seorang suami istri kan harus izin istrinya mau kemana-mana. Kalau Kecuali- tiba-tiba asal main keluar ketemu yang bukan muhrimnya ya wajib. Ya Allah, bagus banget Kenapa sih harus pencitraannya. izin-izin? Kalau aku jadi istri. Bukan, Kalau aku jadi istri, Suami. Kak, ini aku bicara posisi istri. Kamu mau kemanapun, kamu jalan sayang. Kenapa? Kenapa? Enggak, aku pun mau jalan. ya udah rumah tangganya bubar. Iya dong, Kak. Kepentingannya lagi yang lain. Iya. Silakan Vicky. Aja di rumah. Udah benar, suami yang Betul, baik. bagus, itu bagus. yang Kita bikin suka betul jawabannya. mencintai istrimu. Iya. Oke, next. Kalau aku ketahuan balas DM cewek lain, kamu akan Oh. Oh. Ayo. Jujur aja Aliza. Ayo. kalau itu seputar ada kepentingan kali ya, entah itu kerjaan atau ya kerjaan kali ya kalau di luar lain. Kalau di luar Kayak kerjaan, di WA, kenapa harus di DM? iya. Kan ada kontak manajernya. Bener kalau kerjaan bener. Ya betul, jadi nggak ada alasan sih. Nah, pasti aku marah. Nanti aku aja yang balas, gatel kamu. Boleh, boleh Kak. Banget ya. Aliza silakan. Kalau aku liburan sama anak ke luar negeri tanpa kamu, kamu akan? Ya enggak apa-apa. bagi ya nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Ya diongkosin juga silakan nggak apa-apa. Maksudnya kebersamaan anak sama ibu kalau misalkan itu butuh waktu untuk berdua ya kenapa enggak? Besok ya? Besok Lalu kalau dia liburan sama anak, kamu ngapain kamu ditinggal? Kamu kerja. pengen tahu banget. Saya awalnya Pak. Masa saya cuma nontonin doang. Kan dia kerja mungkin syuting stripping. Biasanya kalau lagi nggak ada kegiatan paling lagi hobi banget main Tamiya saya. Jadi maksudnya isi kegiatan ya kesibukan aja dengan main positif Tamiya. aja sih. Apa-apa main Tamiya asal jangan main wig. Mau copot wignya. Oke. Dia tahu lah emang dia dari mana. Silakan. Aku. Kalau aku ninggalin kamu dalam waktu yang cukup lama, kamu akan? Untuk sekarang sih kamu nggak pernah ya ninggalin aku dalam waktu yang sangat lama. Ya.
itu pasti aku ngerasa kehilangan walaupun itu. Kayak ditinggal kerja aja tuh udah. Apalagi anak aku tuh lagi deket-deketnya sama papanya kayak apa-apa papa. Jadi aku kadang kalau dia kerja terus anak aku nyariin papa itu aku kayak ya sedih. Tapi ya mau gimana ya kan namanya pekerjaan. Gak apa-apa, doain. Kalau istri itu doain Ya pasti aku doain, iya betul. Kalau kamu kalau ditinggal lama sama aku, kamu gimana? Nikah lagi. Tolong jangan ditiru. Jangan ditiru. Cerai 3 bulan 10 hari suami nggak datang nikah lagi. Dewi Persik. Aliza sama Vicky, kalian 3 tahun berumah tangga. Apa yang ingin disampaikan dari Vicky untuk istri tercinta? Silakan sampaikan kepada King Nasar. Ada Aliza dong namanya. Kita kan babysitter. Silakan. Kalau aku sih kamu cukup dengar, telinga kamu cukup untuk dengar apa kata aku gitu. Nggak usah peduliin kata orang lain. Percaya sama aku karena aku pun juga nggak ada yang ditutup-tutupin. Handphone semuanya kebuka, kamu tahu PIN, ATM, WhatsApp semua tahu gitu. Dan yang pasti cukup buat aku tenang aja udah. Maksudnya jangan dibikin ribet rumah tangganya gitu. Karena suami kamu nggak ngapa-ngapain gitu. Ini curhat deh kayaknya nih. Ini masih curhat deh kayaknya nih. Iya maksudnya Ini curhat deh. Iya. Karena aku yang nggak ngapa-ngapain, kamu juga jangan terlalu curiga, jangan terlalu apa. Jangan cemburu buta sama Marisa. Cewek itu berarti udah saking terlalu cintanya dan sayang. Kamu pegang dong. Sini tangan aku. Terus kita Coba pegang. ayo Kak. Yuk. Mana? Psikolog. Kita balik lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi ambiar geger. Biar doakan kami berdua ya. Semoga anak kami ini menjadi anak yang baik seperti bapaknya. Salah. Itu anak saya kenapa ada di situ? Tapi kalian ya, ini lihat coba, lihat deh bertiga tuh. Kayak keluarga bahagia banget loh kalian. Iya, bahagia. Istrinya bahagia, suaminya tertekan. Itu tumben dia. Mas Aden sama Mbak Cynthia selamat pagi. Selamat ya. Buah hati ketiga, alhamdulillah. Itu tumben dia anteng banget loh. Biasa sama orang nggak pernah mau anteng begitu loh. Gak pernah mau anteng. Tadi Sama aku nangis tadi. sama King Nasar nangis kejar dia. Kak Dewi emang semua anak setiap bintang tamu digendong diam. Memang di masa lalunya sebelum reinkarnasi dia babysitter. Mas Cynthia sama Mas Aden. Kami semua nggak bisa marah, ada anak kecil nggak bisa marah dia. Kami Iya, ucapkan jangan. terima kasih. Terima kasih. Tanggal berapa lahirnya? 5 April. 5 April. Masa? Usia pernikahan 10 tahun. Ya. Hadirlah buah hati yang ketiga. Ini direncanakan atau memang tidak direncanakan? Oh ini sangat-sangat tidak direncanakan ya. Jadi alhamdulillahnya berjalan begitu saja. Alhamdulillah dikasih bonus di pernikahan kita yang udah menginjak ke 10 tahun ini. Masya Allah. Kemarin nemenin Mas Adin? Oh sampai lahirnya saya lihat itu kepalanya keluar itu saya lihat banget. Boleh nggak terlalu detail, boleh nggak? Oh, Normal ya? Kakak normal? Normal ya? normal. Tiganya? Yes. Tiga hebat. Hebat, luar biasa. Sama Anja berarti. Jadi rencananya mau punya berapa lagi? Enggak, udah. Udah? Ini tuh anak terakhir permintaan dari almarhum mertua saya. Almarhum ibunya Sinta. 2 lagi lah jadi 5. Aduh. Kenapa nggak 11 lagi aja bikin lapangan bola sekalian terus kita main bola Kenapa bareng. permintaan terakhir maksudnya gimana permintaan terakhir? Iya, jadi mama tuh lagi sakit waktu itu. Dia bilang, anak turunannya Aden bagus-bagus katanya. 1 lagi deh boleh. Nah pas mama lagi sakit itu. Maaf saya ralat, keturunan Aden atau keturunan Cynthia yang bagus? Keturunan Sinta maksudnya. Salah ngomong. Nggak boleh salah dikit ya di sini ya. Harus detail banget ya. Oke. Ada kakaknya Dede juga di situ. Iya. Oke, jadi permintaannya. Iya, terus pas itu Sinta bilang, "Mah, kayaknya Inta hamil deh." Terus dia udah bilang, "Itu anaknya cewek Sinta, jaga baik-baik." Oh, gitu. iya. Nggak lama mama meninggal. Maaf,
Sempat ketemu? Enggak, mama pas 1 bulan itu dia bilang itu anaknya cewek, Sinta jaga baik-baik, terus nggak lama mama meninggal. Sinta. Dan ternyata Cinta lagi hamil. Lagi hamil 1 bulan. Sinta ketika melahirkan, siapa nama panggilannya? Naika. Naika, inget almarhum mama dong. banget. Makanya pas di video tuh langsung manggil mama gitu. Oh, pasti Karena ini happy ya. permintaan dia Iya. gitu. Alhamdulillah, kita mau kasih lihat ini ada postingan dari Sinta beberapa waktu yang lalu. Seorang ibu masih membutuhkan ibunya hamil dan melahirkan kali ini tanpa didampingi seorang ibu rasanya berat banget. Apalagi ini cucu mama yang mama tunggu karena pas tahu aku hamil anak ketiga mama happy banget. Namun sayang Allah Subhanahu wa taala lebih sayang mama. Yang belum sempat bertemu cucunya. Ya itulah kehidupan, ada datang ada pergi. Saat melahirkan rasa sakit itu kalah sama rasa kangen aku sama mama. Saat melahirkan cuma mama yang kita panggil karena aku yakin mama pasti dampingi aku saat lahiran walaupun raganya sudah nggak terlihat. Terima kasih Pap Aden udah selalu jadi penguat di saat aku sedih. Oh. Itu yang nge-like itu ada yang nge-like itu istrinya produser kita. Oh iya, dia untuk nge-like tuh. Gaby. Oh ada jadi Instagram orang Gabriel. Oke, buat Aden sendiri membesarkan hati seorang istri yang sedang berjuang dan kamu mempertaruhkan nyawanya dan gak mudah loh bagi seorang istri yang baru kehilangan mamanya gitu kemudian harus melahirkan tanpa didampingi mamanya. Biasanya selalu didampingi mamanya. Membesarkan hatinya seperti apa? Ya mungkin saya karena mama itu punya adik banyak ya. Jadi saya hubungi adik-adiknya mama untuk memotivasi dia, kasih semangat dia. Makanya ada adiknya mama yang datang ketika persalinan. Teman juga. Ada teman juga yang datang. Jadi kita kasih kalau dari saya doang mungkin sinan dan segala macam itu langsung bukannya cepet. Berapa lama prosesnya? Pas bukaan ketiga ya mama, Korek. bukaan ketiga itu loncat. siang itu langsung loncat ke bukaan 10 loh. Ketika teman-teman dan adanya ibunya datang kumpul itu Dalam. semakin dia semangat dan bukannya cepet. Dan lahirnya cuma 3 kali ngeden. Keren makanya. Makanya saya nangis di situ karena dia perjuangannya cuma 3 kali ngeden keluar ini dia. Hebat. Tapi nanti kalau aku sama Dewi dia sekali ngeden pasti keluar. Tahu kenapa? Apa? Dipancing sama sound horek. Sabar Kak, ada anak kecil sabar Kak tahan. Boleh marah ada anak kecil. Tahan Kak, tahan. Nangis. Hobinya berantem. Sayang. Iya nak. Oh sayang. Enggak. Jangan diganggu dong Om Ibram. Ini kita mau kasih lihat juga Sinta posting beberapa waktu yang lalu ini Ya. ada satu pengalaman ya. Ini ngomongin soal babysitter, tapi balik lagi ini hanya oknum ya, tidak semua ya. Ya Allah, serem banget. Emang gak bisa percaya sama orang, ada-ada aja baru aja berhentiin ART tiap malam keluar rumah diam-diam tanpa izin. Pulang subuh janjian sama cowok, tiap hari manjat pagar rumah padahal tinggi banget rumah gue dan cabut CCTV. Tangga pada lihat coba itu harusnya teriakin maling, susah banget cari orang yang benar. Hah? CCTV dicabut. Iya, CCTV itu dicabut, tiap malam keluar, loncat pagar gitu. Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu, kita taunya itu beberapa belakangan ini ternyata itu udah kejadiannya udah sekian bulan ya. Udah lama ya? Udah lama, kita baru tahu belakangan ini. Saya iseng bangun kita masih ngobrol jam 11 malam tuh inget. Terus dia lagi ngecek, kok CCTV mati mulu ya tiap malam gitu. Astagfirullahaladzim. Saya keluar, CCTV dicabut semua kak itunya, colokannya. Oh iya? Karena biar gak ketahuan kali Iya. ya. Wah, Cabut semua nih ada kita apa? gembok dia ya. Akhirnya saya masukin lagi, saya masukin semua, saya gembok pintunya gerbangnya. Gerbang kebuka. Manjat. Saya pintu gerbang, iya. Manjat. Terus saya tanya tetangga depan, kan tetangga depan warteg ya, Iya. tanya. Lah emang Aden nggak tahu? Lah tiap hari dia pulangnya subuh. Loncat pagar. Saya kira dia tuh mau ketemu suaminya emang tiap hari pulang malam. Mana dia ke disco apa gimana tuh? Nggak ngerti. Apa kebar dangdut di Mega Matra. Ya, tapi itu oknum ya, nggak Iya, semuanya. nggak Tapi itu gila loh kalau lompat pagar itu padahal tinggi memang. banget. Iya, iya. Gila. Tapi kita kan sekarang fokusnya sama kebahagiaannya ya. Iya. Tapi karena dulu kita waktu jadi ART gak pernah lompat. Babysitter kita waktu itu. Enggak kan dulu pertamanya kita jangan munafik. Oh iya. Kita pertamanya ART dulu. Iya iya. Waktu itu Naik lo jabatan ngepel, babysitter. ngepel gue bikin rujak. Kita nggak pernah dulu kita mah diacungin, kita sampai dilempar ke negara-negara kita mah. Akhirnya kita ke Turki ya. Turki. Turki. Kita majikan kita nangis pas kita pulang.
Karena bagus kerjanya. Indonesia bagus. Good. Benar. Dia pergi, mantan majikannya sedih. Dia pergi, mantan istrinya happy. Jangan bahasa. Coba lagi, Ria. Punya puji tanpa kata, mata kita yang bicara selalu bersama, kemana-mana. Punya puji tanpa kata, mata kita yang bicara selalu bersama, ditimpakan kemana-mana. Bagi-bagi ambiar geger. Terima kasih semua bintang tamu yang sudah hadir. Val, terima kasih banyak ya, Val. Sinta, terima kasih. Terima kasih. Ade, terima kasih. Ini anaknya balikin ya. Udah ngikutin ini gimana? Banget, nempel terus sama dia ya. Terima kasih juga buat kalian berdua, semoga samawa selalu ya buat Nini dan juga Alisa, dan terima kasih Bang Ucok, terima kasih ya. Bang Ucok, Sama-sama, sama-sama. Ada terima kasih banyak Nabila, terima kasih Nabila banyak sayang. Tunggu kontennya lagi ya. Kalian bisa inspirasi kita semua untuk bangga untuk menjadi diri sendiri. Kita kembali lagi besok aja di pagi-pagi ambiar. Gigi. Anteng banget.